Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian semua, buat kalian yang ingin ke Jepang, entah itu sekolah ataupun bekerja. Jadi aku di sini akan kasih tahu cara-caranya ya kepada kalian semua. Dan untuk video kali ini cara yang aku bahas akan dengan cara ke Jepang melalui LPK ya guys ya, karena sesuai apa yang aku lewati ya, walaupun aku sekarang ini tinggal menunggu keberangkatan aja ya, karena CO aku udah keluar dan aku itu lewat Ryugakusei ya guys ya, aku ngambil program Ryugakusei dan sekarang itu aku tinggal nunggu keberangkatan aja. Nah, minasang, jadi khusus di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian cara ke Jepang melalui LPK ya guys ya. Di sini aku nggak ngebahas untuk program beasiswa ataupun program yang diadakan pemerintah, aku nggak ngebahas di situ ya, karena di sini yang jalur LPK saja guys, sesuai apa yang aku lewatin sekarang ini. Nah, sekarang ini aku ada di asrama Jepang, masih sama ya. Ini sebenarnya ini nggak di Jepang ya, tapi di asrama LPK aku. Kebetulan LPK aku ini dia menyediakan asrama buat anak-anak yang ataupun siswa-siswanya yang ingin yang belajar dari jauh, misalnya dari luar kota ataupun dari luar pulau ya, bisa menetap di asramanya guys. Jadi kita nggak perlu bayar uang kos ataupun apa ya, karena udah difasilitasin asrama, ada asramanya. Oke, langsung aja. Jadi di program LPK itu biasanya ada 3 program ya guys ya. Yang pertama itu adalah visa magang ya atau Kensusei. Yang kedua itu ada visa TG, Takute Gino yang terbaru ini ya, karena Takute Gino itu merupakan program baru lah yang diadakan oleh Jepang, yang dikerjasama oleh Jepang ke pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga itu ada program Ryugakusei. Nah, yang program Ryugakusei kebetulan aku mengikuti program tersebut. Nah guys, jadi ketiga program itu aku bakal jelasin ke kalian semua di sini ya. Dengan cara 3 program itu kalian bisa menentukan karir kalian ke Jepang ya, entah kalian mau jadi pelajar ataupun mau bekerja ke Jepang ya, dengan program 3 tersebut. Nah, untuk di sini dalam kurung kita membahas tentang LPK aja ya guys ya. Kalau aku nggak ngebahas tentang program pemerintah ataupun program ini emang ada campur tangannya sama program pemerintah, tapi kalau untuk ini dalam jaringan LPK aja guys ya, nggak, kalau mungkin di program pemerintah ada beasiswa ataupun ada pemagangan juga, ada lewat IM Japan ya, itu ada juga, tapi aku kurang paham cara masuknya ya. Jadi aku di sini akan membahas tentang lingkup LPK aja guys. Jadi ada 3 program tersebut. Nah, yang program magang ini, yang pertama program magang ini itu biasanya anak-anak yang ingin magang ke Jepang ya. Biasanya ini di program magang ini dia nggak mengkhawatirkan tentang bahasa, ataupun kita nggak perlu ikut skill ataupun bahasa biar kita dapat sertifikat, enggak ya guys ya. Jadi kalau program magang ini biasanya setiap perusahaan dari Jepang itu menentukan kemampuan kita ya. Kita udah belajar, biasanya itu dia mematokkan bab ya, dicari persyaratannya bab ini, bab sekian, dari bab biasanya itu dari nggak pernah sampai bab 4 ya guys ya, bab 4 nggak pernah sampai dari bab 25 ke atas ya, pasti mentok-mentok N5 lah, bab 25 atau bab 10 ya. Jadi untuk persyaratan magang ini sangat mudah buat kalian minasang yang misalnya udah capek belajar ya, kalian bisa beralih ke program magang ini. Nah, tapi di program magang ini nanti kalian bakal ada salah satu rekrutmen ya. Jadi dari sekian banyak
peserta nanti bakal direkrut siapa yang paling bagus kayuannya, mungkin siapa yang pokoknya ada tes-tesnya gitu guys, karena aku belum pernah masuk ke dunia permagangan, makanya aku nggak tahu tes-tesnya. Jadi kalian bisa pilih, aku kasih tahu apa yang aku tahu aja ya guys ya. Jadi magang itu nggak berpatokan pada bahasa kalian ya, nanti permantapannya bahasa ataupun skillnya nanti kalian permantap di sana pas di Jepangnya itu guys ya, di perusahaannya itu tempat kalian bekerja. Nah itu magang. Nah magang ini biasanya jangka waktunya itu paling lama paling cepat 1 tahun dan paling lama itu 3 tahun guys. Jadi nggak boleh lebih dari 3 tahun kalau magang ini. Nah magang atau kensusai ini ya, jadi nggak boleh lebih dari 3 tahun. Nah kecuali kalau kalian udah magang nih 3 tahun di Jepang, nah kalian mau tambah visa kalian atau mau tambah izin tinggal kalian di Jepang, nah gampang caranya. Kalian bisa merubah visa magang kalian nanti kalau udah di Jepang menjadi visa Tokutegino ya, atau visa kerja. Tapi persyaratannya Tokutegino itu kalian harus dapat sertifikat N4 guys, atau setara dengan JFT. Dan kalian juga harus punya skill ya, skill basic supaya bisa dapat mengajukan visa Tokutegino seperti itu guys. Nah untuk program magang seperti itu kurang lebih ya. Yang pertama itu dia nggak berpatokan pada bahasa, jadi biasanya itu setiap tahun itu pasti ada rekrutmen tentang pemagangan kensusai ke Jepang ini guys ya, kurang lebih selama 1 tahun sampai 3 tahun guys lamanya ya. Pokoknya nggak boleh lebih dari 3 tahun kalau magang ini. Dan kalian cukup belajar sampai bab 10 ataupun lebih amannya sampai N5 aja guys ya, sampai bab 25 ya, seperti itu untuk magang. Jadi untuk bidang kerja di visa magang itu juga cukup banyak, ada dari pengolahan makanan juga ada, dari bubut juga ada, dari peternakan juga ada, banyak guys ya, tergantung LPK kamu, tergantung LPK tersebut dapat jobnya di bidang apa. Nah yang pertama seperti itu kurang lebih visa magang. Nah yang kedua itu ada visa Tokutegino. Nah visa Tokutegino ini visa program baru yang diadakan oleh kerjasama dari pemerintah sama pihak Jepang ya guys ya. Nah jadi visa Tokutegino ini jangka waktunya lebih panjang daripada visa magang guys. Jadi dengan kurang lebih 5 tahun maksimal lah, 5 tahun guys. Jadi selama 5 tahun kita itu harus bekerja di Jepang. Nah untuk mengapli atau persyaratan mengambil visa TG ini itu kalian harus lulus JFT atau Japan Foundation ya, setara dengan N4 guys. Jadi kalau kalian masuk di LPK itu biasanya kalian bakal belajar sampai Mina Nihongo 2 ya. Jadi ada Mina Nihongo 1 itu N5 sampai bab 25, dan ada Mina Nihongo 2 itu Mina Nihongo 2 sampai bab 50 itu setara dengan N4 guys. Nah biasanya kalian nanti bakal ke LPK dan diajarkan Mina 1 sampai Mina 2 tersebut. Nah setelah kalian udah belajar gitu, belajar asik, nanti kalau kalian udah menguasai bumponya, nah dan semua pola kalimatnya kalian udah menguasai, nanti biasanya itu setiap 3 bulan sekali 3 bulan sekali bakal ada, 3 bulan sampai 4 bulan sekali itu bakal ada tes JFT setara dengan N4 guys. Jadi tesnya itu lewat komputer ya, kalian bisa tahu sendiri nanti. Nah kurang lebih seperti itu. Jangka waktunya ini lebih lama dari visa magang tersebut kalau visa Tokutegino ini. Dan visa Tokutegino itu ada 2 macam ya, 2 macam. Nanti bakal aku buatin video penjelasan lebih rincinya lagi menurut untuk visa Tokutegino. Jadi emang visa Tokutegino ini atau visa kerja ini guys, kalian bisa tinggal lama banget ya di Jepang ya, sesuai kesukaan hati kalian. Sampai kalian bosan juga tinggal di Jepang bisa guys. Jadi dengan cara mengapply visa Tokutegino tersebut. Nah untuk visa Ryugakusei, nah ini aku
sekarang ini lagi ngambil apa namanya guys, visa visa Ryugaksei ya. Jadi aku merupakan salah satu pemegang visa Ryugaksei dan COE aku juga udah keluar. Aku tinggal nunggu berangkat. Sekarang aku udah punya sertifikat N5, udah punya sertifikat N4 juga guys. Sekarang tinggal SSW-nya aja ya. Kalau nanti kalian juga bakal harus ngambil SSW juga kalau mau ngepick atau kalau mau nge-apply visa Tekutegino. Ya karena kemarin itu corona terus guys, makanya aku itu sekalian bablas saja ya. Aku langsung ambil N5, N4 sama SSW sampai berangkat ya guys ya. Sekalian nunggu berangkat itu aku udah persiapin bakal ngambil itu semua. Sebenarnya sih untuk visa terakhir ini yang Ryugaksei ini paling enak guys. Jadi kalian bisa belajar sampai beberapa aja, itu tetap berangkat sesuai dengan bulan yang sudah ditentukan sama LPK dan pihak sekolah dari Jepang guys. Jadi visa Ryugaksei itu merupakan salah satu visa pelajar guys ya, visa pelajar. Jadi kalian cuma mendaftar di sini dan bayar uang pendaftaran sekolahnya itu sekitar kalau kurang lebih kemarin tuh 22 juta guys ya. Jadi untuk biaya Ryugaksei ini agak mahal guys dibanding kedua jalur tersebut, antara visa Kensusei magang dan visa Tekutegino visa kerja. Nah ini lebih mahal guys Ryugaksei, karena jadi kalian cuma belajar paling sampai bab 5 doang di sekolah, nanti bisa lanjut ke belajarnya nanti pas di Jepang ya, belajar fullnya. Jadi kalian udah bisa berangkat duluan ke Jepang, cepet banget kan guys, tanpa persyaratan apa-apa. Itu enaknya kalau Ryugaksei. Tapi persyaratannya juga agak ini pusing guys ya, buat ngurusin visa Ryugaksei ini persyaratannya banyak banget dan uangnya juga nggak sedikit ya keluar kalau Ryugaksei. Nah itu merupakan salah satu yang selama aku tahu antara di LPK itu 3 program tersebut ya. Jadi kalian bisa cari cara kalau jadi tentuin Kiyomi kalian sendiri atau minat kalian mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja aja di Jepang. Jadi tentukan ke Kiyomi kalian dari diri sendiri ya guys ya. Kalau kalian mau belajar lanjut sekolah gitu misalnya D3 atau S1 ya kalian harus ngambil Ryugaksei. Nah kalau saran aku sih ya guys ya, sesuaikan aja dengan budget kalian masing-masing. Kalau memang adanya segini ya ikut program magang. Nah biasa magang itu paling murah magang ya guys ya. Ya paling murah itu kalau diantara 3 itu sorry guys ya, paling murah itu Tekutegino. Jadi Tekutegino itu visa kerja ya guys ya, yang ke tengah ini yang kedua nomor 2. Yang visa magang itu agak mahal juga guys, sekitar 20 jutaan ya, 20 sampai 25. Dan yang Tekutegino itu biasanya 10 juta doang guys, tapi semua total 30 juta kalau Tekutegino. Tapi persyaratannya kalian harus bayar uang mukanya dulu ya. Uang mukanya itu biasanya 10 sampai 12 juta di Indonesia, dan selebihnya kalian bayar kalau kalian udah berada di Jepang guys, seperti itu kalau visa Tekutegino. Nah guys, mungkin kalian ada pertanyaan ya, silahkan tulis komentar di bawah. Kalian mau bertanya apa sama aku ini. Dan ya ini aku nunggu terbang juga belum terbang guys, karena untuk Indonesia ini belum ada masuk ya, belum bisa masuk ke Indonesia untuk Indonesia ini belum bisa masuk ke Jepang guys, makanya agak susah nih, agak harus nunggu, benar-benar sabar kita guys biar bisa berangkat gitu. Oke guys, itu aja sih yang mau aku sampaikan kali ini guys. Mungkin kalian ada yang masih bingung, yang pengen kuliah ataupun yang mau kerja, ya aku bisa jawab pertanyaan kalian semua, karena aku juga punya banyak teman di Jepang guys, banyak, bukan cuma satu, banyak guys. Bahkan orang Jepang juga aku udah berteman sama dia. Jadi ya aku kalau misalnya tanya-tanya apa, kalau aku nggak tahu kan bisa nanyain ke dia guys. Makanya insya Allah bulan 1 perkiraan aku bakal berangkat insya Allah guys. Doain aja guys ya biar aku cepat berangkat dan corona juga cepat berlalu. Oke guys, mungkin sampai di sini aja video aku kali ini.
Kalau kalian mau tanya apa, silakan komen aja di bawah. Nanti aku bakal jawab sesuai dengan kemampuan aku. Atau nanti kalau buat yang kalian yang belum bisa aku jawab pertanyaannya, nanti aku bakal buat video tentang menjawab pertanyaan kalian semua ya. Jadi tulis aja komen di bawah. Oke guys, mungkin sampai di sini aja video aku kali ini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Jamata.